Jadi gimana setelah mengetahui hasil surat tersebut? Ya, tadi kita sudah dipanggil ya oleh Panit dan juga Bapak Panit telah memberikan surat SP2 HP lanjutan, di mana juga disertakan juga surat penetapan tersangka kepada terlapor Bapak Yogi Rinaldi sebagai dalam hal ini terlapor, dan juga suami klien saya Bu Meta. Dalam hal itu tadi juga sudah surat penetapan tersangka juga sudah diberikan kepada terlapor ya, dan juga kepada kejaksaan, dan minggu depan kemungkinan akan dipanggil sebagai tersangka dari terlapor kami Bapak Yogi Rinaldi. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Timur yang telah sigap dan juga cepat menangani kasus ADRT ini ya terhadap klien saya, yang dimana kami melaporkan pada tanggal 23 Maret 2025 dan sudah naik penyidikan dan sekarang sudah ditetapkan juga sebagai tersangka. Dan juga kami juga tadi juga sudah dalam kasus perceraian terhadap tergugat terhadap orang yang sama, itu sudah masuk pada kesimpulan, dan pada tanggal 30 September ini akan jadwalnya putusan ya, seperti itu. Kesimpulan isinya apa mungkin Pak? Kesimpulan ya kami ya memang hasil kesimpulan persidangan memang benar klien saya mengalami ada KDRT, ada juga penganiayaan juga, dan juga sudah ada penalakan dan lain-lain. Jadi kesimpulannya memang klien kami sudah melakukan gugatan dan kita mengajukan hak anak juga. Ya, kami harap juga putusan nanti tanggal 30 September majelis hakim bisa jeli untuk memutuskan seadil-adilnya kepada klien saya seperti itu. Kami kan begitu dengan suami tersangka. Sudah jadi yang tersangka gimana Kak? Saya sih sekarang udah nggak terlalu mikirin banget ya, yang saya pikirin sekarang lebih fokus ke anak ya. Sekarang cuman apa kata Pak Maci aja deh, ikutin jalur hukumnya seperti itu. Ikhlas ya Mbak Mita? Iya. Ikhlas. Udah ikhlas, karena yang saya fokusin sekarang ya anak. Di luar yang lain-lainnya ya apalagi kayak bapaknya gitu. Kecuali kalau dianya mungkin masih memikirin anaknya sih, kita juga pasti mikirin ya. Dia kan nggak ada mikirin anaknya sama sekali. Gitu. Artinya sampai sekarang belum ada lapor juga dikasih juga? Nggak ada. Ya udah saya ikutin aja kata-kata kuasa hukum dan juga dari kepolisian. Ini dari sekian waktu yang ada, mungkin ada sebulan berlalu ya, ada nggak komunikasi sama Pak Yogi? Nggak ada. Sama sekali Tidak ada. Tidak ada komunikasi, WhatsApp tidak ada, menanyakan anak-anaknya tidak ada, gitu, tidak ada sama sekali. Jadi udah benar-benar melupakan diri atau bagaimana? Udah gitu aja sih, sekarang udah dengan berjalannya waktu, dengan kesibukan ya tadi lebih ke ini sendiri aja. Tapi mungkin Mbak Pita apakah sudah memikirkan mengenai rekam jejak anak-anaknya, kita akan tahu bisa katakan gimana atau kira-kira harus itu udah sih ya, memang harus dikasih pelajaran kali ya gitu. Dari kelas aja sekarang. Artinya dari anak-anak walaupun memang masih kecil sih, memang belum tahu mengenai Disayangnya. Iya, belum ngerti sih anak-anak juga. Kalaupun misalkan anak-anak nanti suatu saat udah besarnya tahu nanyain, ya paling kasih arahan, kasih tahu gitu kan. Apalagi sekarang ada jejak di digital kan. Ya udah, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Masih mungkin Pak Maci ya. akan nanti PBS itu masih panjang. Kalau untuk P21 kan memang dipanggil dulu tersangka, pemanggilan tersangka, baru nanti pemberkasan ya tentunya akan dikoordinasikan sama jaksa, antara kepolisian dan kejaksaan. Dan apabila nanti ada P19 mungkin ada yang ditambahkan, apabila tidak ada ya langsung bisa P21 gitu. Kita juga kan nggak tahu, itu hak penahanan juga ada di kepolisian, tetapi memang dari hak pasal-pasalnya itu kan potensinya 10 tahun ya kalau ayat 2 itu,
di pasal 44 Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal Undang-Undang 23 tahun 2004. Seperti itu. Dan kami harap polisi dan jaksa bisa jeli apakah di sini harus ada penahanan atau tidak. Tapi yang saya dengar dari tadi tim penyidik, saudara pelapor ini atau tersangka ini mengajukan pengunduran untuk pemeriksaan minggu depan. Kita lihat saja apakah benar atau tidak. Seperti itu kita masih menunggu. Dan nantinya juga setelah putusan dari perceraian, kita akan kaji juga apakah saudara tergugat ini akan memberikan nafkah kepada anaknya atau tidak sama pengadilan untuk memberikan nafkah kepada dua anaknya. Apabila dia acuh, menyepelekan, kita masih mencadangkan hak hukum kita mengenai ada penelantaran anak ya. Yang tentunya putusan itu akan kita eksekusi apabila dari tergugat lalai dan acuh terhadap putusan pengadilan, seperti itu. Ini juga kita lihat kan tadi ada tetap PSK-nya dan juga SP2HP tersangka ya, yang sudah dikirimkan juga kepada tergugat. Ini SP2HP, ini penetapan tersangka sudah resmi, tinggal ditunggu saja oleh panggilan dari kepolisian. Tapi statusnya sudah naik dari pelapor dan saksi menjadi tersangka.